Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Sahabat sekalian, berita yang sangat heboh dan dibahas oleh banyak masyarakat, dari yang mengerti sampai yang ahli, ya, dari yang belum memahami sampai yang sedang ikut, ya, mencermati partai politik memberikan persepsinya masing-masing. Hal itu disebabkan oleh pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Masyarakat secara sepintas melihat, kok bisa seorang Ketua Umum partai politik sekelas Golkar, partai politik besar nomor 2 setelah PDIP, mengundurkan diri ketua umumnya. Bukankah waktu mau kontestasi, upaya untuk menjadi ketua umum itu dilakukan dengan penuh perjuangan? Tanda kutip. Sahabat kalian, langkah mundurnya Airlangga Hartarto ini, ya, kata seorang pengamat yaitu Ahmad Khairul Umam, itu adalah hal yang dilakukan bukan tanpa situasi eksternal atau internal yang bergejolak di dalam partai Golkar. Ia mengatakan semua itu tidak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal partai Golkar, di mana faksi-faksi besar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024 lalu. Artinya, Airlangga pada akhirnya harus merelakan dirinya terpelanting dari posisi ketua umum disebabkan benturan-benturan tersebut. Dan itu seperti terkonfirmasi ketika Airlangga dalam videonya itu mengatakan bahwa demi keutuhan partai. Berarti ada gejolak yang betul-betul tidak mudah untuk diatasi oleh ketua umum, dalam hal ini Airlangga Hartarto. Umam memberikan sebuah catatan bahwa benturan itu sudah mulai tampak saat Golkar mulai mengutak-atik koalisi Pilpres, di mana saat itu Golkar sempat hampir mendekat kepada PDIP. Namun, sejumlah kalangan melihat hal itu sebagai langkah yang tidak tepat. Pada akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng. Ya, dan kali ini The Invisible Hand tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. Wah, ini memang penilaian yang mendalam, penilaian yang serius atas kinerja Airlangga yang mungkin dinilai oleh The Invisible Hand tadi sebagai hal yang tidak menguntungkan. Meski begitu, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa tidak ada desakan eksternal di balik keputusan Airlangga mengundurkan diri. Enggak ada, kata Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di depan rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Tapi ya, namanya politik, semakin dijelaskan kadangkala itulah yang terbalik dan sesungguhnya yang terjadi. Umumnya seperti itu. Dan karena ini peristiwa tidak biasa, Ketum PDIP pun memberikan sebuah pernyataan melalui sekjennya Hasto bahwa Ibu Mega khawatir karena implikasinya nanti juga sangat luas. Katanya di acara Soekarno Run 2024 pada Ahad 11 Agustus 2024. Hasto mengatakan PDIP menjadikan situasi politik yang terjadi hari ini sebagai pembelajaran berharga untuk mengokohkan kekuatan partai secara kolektif, sebab kekuatan kolektif dinilai akan menguatkan partai meski mendapat tekanan apapun. Berbeda dengan PDIP, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sampai saat ini belum ada diskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar. Namun Dasko mengatakan Prabowo yang merupakan ketum partai Gerindra tidak mau cawe-cawe atau ikut campur urusan internal partai beringin. Terserah saja partai Golkar mau bagaimana, kira-kira seperti itu.
Namun kita juga penting melihat secara lebih dalam dan lebih jauh, boleh jadi pengunduran ini juga merupakan bagian dari strategi politik yang lebih besar. Misalnya untuk mengamankan posisi partai atau untuk memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan, atau seperti rumor yang beredar akan ada pihak tertentu yang tiba-tiba menjadi pengisi di struktur penting Partai Golkar. Terkadang mundur adalah langkah taktis untuk mendukung tokoh lain yang dianggap lebih strategis untuk partai dalam menghadapi pemilu atau dinamika politik lainnya. Sahabat kalian, dari apapun analisa yang muncul, pada akhirnya kita memahami bahwa dalam demokrasi tidak ada kekuatan yang paling berpengaruh selain daripada tekanan-tekanan yang dihadirkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan tentu saja ini menjadikan kita penting untuk belajar bahwa sebuah partai sekelas Golkar pun tidak bisa lepas dari benturan yang ketua umumnya saja terpelanting. Kalau kita kembalikan pada fungsi partai politik sebagai penegak aspirasi rakyat yang juga disebut pilar demokrasi, ketua umumnya saja bisa didongkel dengan cara yang sangat mudah, apakah kemudian aspirasi rakyat juga masih menjadi perhatian utama dalam sebuah pergerakan politik melalui wadah partai politik? Inilah pertanyaan kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.